dikritikan bila. Nah, jadi kepala bernomor struktur untuk pembelajaran ini merupakan suatu mode pembelajaran di mana siswa akan dikumpulkan dengan diberi nomor dan setiap nomor akan mendapatkan tugas yang berbeda, yang nantinya dapat bergabung dengan kelompok lain yang bernomor sama untuk bekerja sama apabila dalam menyelesaikan tugas tersebut terdapat kesulitan di dalam kelompok. Nah, di sini jadi para siswa didik akan dituntut untuk aktif gitu ya, untuk diskusi dengan teman sekelompoknya. Oke, mari kita lihat. Waalaikumsalam. Kelas IPA 2 ya? Benar, Bu. Ibu semua. Oke, ya boleh dibimbing dulu berdoa. Ya. Sebelum kita belajar, ada baiknya mari kita membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Jadi semoga meskipun dalam keadaan pandemi, kita semua tetap sehat dan juga semangat ya dalam belajar. Oke. Dan juga minggu lalu kita sudah selesai ya tentang materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi metabolisme dan juga enzim ya, enzim dan metabolisme pada sel. Dan juga sudah Ibu singgung ya untuk membaca dan juga melakukan resume terkait materi tersebut. Oke, sebelum itu akan Ibu singgung ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini gitu ya. Pada materi ini apa sih gitu ya? Pertama, nanti kita dapat menjelaskan pengertian metabolisme ya. Lanjut kita akan ini terkait konsep-konsep enzim dan karakteristiknya serta cara kerjanya. Dan selanjutnya akan menjelaskan fungsi enzim dalam metabolisme, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, tahapan proses respirasi sel, gitu ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk selanjutnya, ini ya, kami berikan sedikit materinya terkait, jelaskan sedikit gitu ya, jadi sedikit terkait materi enzim dan metabolisme sel. Ini ya, seperti kita tahu gitu ya, bahwa makhluk hidup itu kan bergerak, bernafas, melakukan reproduksi, terus berjalan, bertumbuh, itu kan pasti memerlukan yang namanya energi gitu ya. Aktivitas kita sehari-hari pasti memerlukan energi. Nah, dan energi tersebut pastikan kita memerlukan energi dari mana? Dari makanan ya, kalau manusia. Nah, kalau tumbuhan dari cahaya matahari, dari unsur hara, mineral, dan segala macam. Nah, dari makanan tersebut, kenapa sih tiba-tiba makanan tersebut bisa jadi energi buat kita? Nah, itu ya karena ada proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh. Nah, jadi kita tahu makhluk hidup ada dua gitu jenisnya. Jadi ada yang namanya autotrof dan juga ada yang namanya heterotrof. Nah, autotrof ini adalah hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri, sedangkan heterotrof tidak dapat membuat makanan sendiri. Kita tidak bisa membuat makanan sendiri, pasti kita memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Nah, energi tersebut diolah ya dalam tubuh kita dengan namanya proses metabolisme. Jadi metabolisme itu apa sih? Betul banget ya. Jadi metabolisme adalah reaksi-reaksi kimiawi untuk mengubah zat-zat yang menghasilkan energi maupun memerlukan energi yang terjadi di dalam sel-sel tubuh gitu ya. Dan jadi dalam tubuh ada proses kimiawi namanya metabolisme. Nah, metabolisme ini dibagi menjadi dua ya, namanya anabolisme dan juga katabolisme. Nah, kalau katabolisme itu apa sih? Reaksi penguraian senyawa-senyawa yang kompleks menjadi senyawa-senyawa yang sederhana. Nah, sedangkan yang satu lagi namanya anabolisme. Anabolisme ini apa sih? Anabolisme adalah reaksi pembentukan ya, reaksi penyusunan gitu, dari senyawa-senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi di dalam proses metabolisme ya, tadi baik katabolisme maupun anabolisme, proses ini melibatkan sejumlah enzim dan juga ATP. ATP itu apa sih? ATP itu adenosine trifosfat ya. Jadi enzim ini diperlukan sebagai katalisator untuk mempercepat terjadinya reaksi ya. Sedangkan jadi setiap reaksi-reaksi ini yang dalam tubuh kita memerlukan enzim. Sementara itu ATP ini untuk apa sih? ATP digunakan atau diperlukan sebagai penyedia energi untuk berlangsungnya reaksi. Jadi kalau enzim ini untuk mempercepat reaksi, kalau ATP ini sebagai penyedia energi gitu untuk berlangsungnya reaksi ya. Setelah tadi sudah menjelaskan sedikit gitu ya, ini akan ada beberapa lembar kerja yang akan dibagikan. Kemudian kalian akan membuat kelompok gitu ya, membuat kelompok. Ini Ibu bagi di dua kelompok ya, jadi satu kelompok isinya 2 orang. Setelah dibagi kelompok, nanti akan silakan diskusikan untuk menjawab lembar kerja yang Ibu berikan gitu ya. Nanti Ibu boleh nanti kita beri kelompok dulu. 1, 2,
3. Kamu satu lagi. 1. Satu. Nah, jadi Widya 1, Adi 2, Ratu 1, dan juga Bella 2 gitu ya. Setelah ibu bagi ke kelompok, teman-teman boleh berdiskusi gitu ya, berdiskusi dengan teman sebangkunya gitu. Berarti Widya dengan ini, dan juga Ratu dengan Bella. Oke, boleh ya. Oke, teman-teman bisa baca di kertasnya gitu ya, ada beberapa soal. Nah, silakan teman-teman diskusikan menurut sepengetahuan teman-teman dengan teman sekelompok kalian gitu ya. Oke, ya, silakan. Oke, teman-teman tadi udah berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Sekarang boleh nih yang nomor 1, yang bagian nomor 1 berkumpul dengan teman yang dapat nomor 1 juga. Coba tadi saya majority Widya sama Ratu ya, ya kan yang dapat nomor 1. Nah, yang dapat nomor 1 ini kalian diskusikan jawabannya gitu. Jadi kalian bisa saling mendiskusikan jawaban yang sama gitu. Oke, boleh saling bertukar pikiran. Boleh. Nanti silakan kalian bergabung gitu ya. Sudah selesai, teman-teman sudah berdiskusi dengan teman rekannya gitu ya, sama nomor 1. Nah, sekarang boleh kembali lagi ke kelompoknya masing-masing. Oke, baik, selesai ya, nama kita sudah selesai berkumpul dengan teman sama nomornya gitu ya. Nah, sekarang tadi sudah kembali lagi ke tempat diskusi, tempat kelompok diskusinya semula. Sekarang boleh dari setiap kelompok boleh mempresentasikan hasil diskusinya gitu ya, terkait ini. Boleh dari kelompok 2 dulu. Ratu boleh maju, silakan. Ya, maju silakan. Oke, silakan maju silakan. Ya, presentasikan. Oke, tadi Ratu ini mendapat nomor 1 gitu ya. Nah, boleh Ratu menjawab nomor 1 juga. Dibaca dulu soalnya lalu dijawab jawabannya apa maksud dari diskusinya. Pada percobaan di laboratorium diketahui bahwa ketika enzim laktase yang dicampur laktosa memiliki laju reaksi tertinggi pada suhu 48 derajat Celcius, sementara pada proses pengolahan makanan laktase digunakan pada suhu yang lebih rendah yaitu 5 derajat Celcius. Jelaskan alasan penggunaan laktase pada suhu yang relatif lebih rendah. Nah, oke, jawabannya hasil diskusinya adalah Enzim merupakan senyawa protein yang berfungsi sebagai biokatalisator dalam metabolisme. Salah satu contoh enzim di pencernaan manusia yaitu enzim laktase. Pada percobaan di laboratorium diketahui bahwa ketika enzim laktase yang dicampur laktosa memiliki laju reaksi tertinggi pada suhu 48 derajat Celcius, sementara itu pada pengolahan makanan laktase digunakan pada suhu yang lebih rendah yaitu 5 derajat Celcius. Penggunaan laktase pada suhu yang relatif lebih rendah ini dimaksudkan agar laktase tetap tertahan dalam kondisi yang stabil yaitu pada pH netral dan pada suhu rendah. Pada proses pengolahan makanan yang dilakukan dalam ruangan memungkinkan berbagai faktor luar untuk mempengaruhi kerja enzim laktase. Untuk mengantisipasi kerusakan enzim laktase saat proses pengolahan makanan ini, maka enzim laktase dipertahankan dalam keadaan stabil sehingga jika suatu saat faktor lingkungan, misalnya ada kenaikan suhu di lingkungan, maka enzim laktase tidak akan berada dalam kondisi berbahaya yang akan cenderung merusak enzim laktase. Namun jika awalnya enzim laktase dikondisikan pada suhu 48 derajat Celcius, maka jika ada faktor di lingkungan, misalnya ada kenaikan suhu, maka enzim laktase akan mengalami kerusakan sehingga proses pengolahan bahan makanan atau akan terganggu, atau dengan kata lain bahan makanan yang diproses akan gagal produksi. oke ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, jawabannya sudah sangat lengkap gitu ya. Mungkin ada yang punya jawaban lain? Ya, boleh silakan dulu Ratu. Tidak teman-teman lain ada yang punya jawaban lain atau sama? Apa Bu? Sama ya. Nggak lengkap gitu ya jawabannya. Jadi kenapa sih kita kalau misalnya tadi ya dalam pemanasan makanan gitu, kemudian enzim laktase ini kenapa nggak bisa langsung tinggi gitu suhunya? Karena tadi ya, karena dikhawatirkan ketika memang suhunya tinggi gitu ya akan merusak dari enzim tersebut gitu. Lagi kalau jika ada pengaruh-pengaruh dari lingkungan gitu ya, itu akan merusak dari komponen ini ya, vitamin atau kandungan yang ada di dalam makanan tersebut gitu ya. Nah, jadi enzim ini digunakan pada suhu yang rendah dulu agar pH-nya stabil gitu ya, agar penggunaan enzim juga stabil gitu, agar tidak terjadi kerusakan pada enzim tersebut. Oke, baik, tadi nomor 1 sudah dijawab ya. Sekarang mari kita review sedikit terkait tadi jawabannya dan materinya juga ya. Nah, jadi intinya metabolisme itu apa?
menjadi, ya tadi ada metabolize reaksi kimiawi yang mengubah zat-zat untuk menghasilkan energi maupun memerlukan energi dan terjadi di dalam sel tubuh ya. Prosesnya ada dua macam, tadi apa, anabolisme dan juga katabolisme. Nah, kalau enzim tadi, enzim itu tersusun dari senyawa apa aja, senyawa protein dan juga non protein. Nah, kerja enzim ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama ada suhu, pH, terus juga ada zat inhibitor ya, ada aktivator, ada konsentrasi enzim, ada konsentrasi substrat dan juga jumlah produk. Nah, selanjutnya tadi katabolisme ya, berkaitan dengan katabolisme, penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana ya, dan menghasilkan energi. Contohnya apa sih? Respirasi sel secara aerob dan anaerob. Nah, sedangkan kalau anabolisme apa? Penyusunan dari senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa-senyawa yang lebih kompleks. Nah, di sini anabolisme menggunakan atau merupakan energi disebut dengan reaksi endergonik. Dan contoh dari anabolisme itu apa? Fotosintesis dan juga fotosintesis dan juga kemosintesis. Kemo itu reaksi kimiawi ya. Oke, baik, kalau misalnya ini tadi juga sudah terkait reaksi terang ya, reaksi terang fotosintesis. Reaksi terang fotosintesis adalah reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia berupa Tp dan NADPH ya. Reaksi terang ini terjadi di mana sih tadi? Di gelana ya. Jadi gelana ini tumpukan tilakoid yang ada di dalam kloroplas. Dan pada reaksi terang ini diperlukan apa aja? Ada H2O, ya kan? Ada ADP, cahaya matahari gitu. Dan reaksi terang ini menghasilkan apa? Ya, NADPH dan ATP serta membebaskan O2 atau oksigen kan. Sedangkan reaksi gelap disebut dengan siklus Kelvin. Nah, ini tidak memerlukan cahaya matahari, namun juga reaksi gelap gitu ya. Nah, reaksi gelap ini terjadi di stroma. Nah, zat yang diperlukan adalah apa? Karbon dioksida ya, ATP dan juga NADPH. Nah, hasil akhir reaksi gelap adalah apa? Gliseraldehid, terus hasil akhir reaksi gelap gliseraldehida 3-fosfat, ADP dan NAD+, ya kan? Mekanisme siklus Kelvin terdiri dari 3 fase tadi juga ya. Ada fase fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi RUBP. Ya, tadi fase juga sudah dijelaskan oleh rekan-rekannya. Sedangkan di sini juga ada nih, tadi kan sudah disebutkan juga oleh Widya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis, antara lain pertama apa? Intensitas cahaya, terus panjang gelombang, terus konsentrasi CO2, terus suhu, ion anorganik dan juga zat inhibitor. Nah, ya, jadi teman tadi sudah memahami ya, tidak terkait materi dan juga materi enzim dan metabolisme pada sel gitu. Oke, teman-teman, ya sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ya, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Ya, teman-teman sudah pada bagus. Ada teman-teman sudah bisa memahami materinya dengan baik. Ya, semoga tetap terus diingat dan tetap terus bermanfaat ya buat kedepannya. Oke, baik, boleh dibereskan dulu bukunya. Oke, ya kita bereskan dulu. Nah, setelah itu dipimpin dulu doa. Oke, baik. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga tadi apa yang telah disampaikan, apa yang telah teman-teman pelajari dapat diingat dan bermanfaat juga ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pembelajaran kita sudahi dulu. Kita lanjut ke minggu depan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.